Seringkali kita lupa untuk belajar dari kesalahan. Itulah yang menyebabkan kita suka mengulangi kesalahan yang sama. Introspeksi diri sangatlah penting sebelum memulai langkah yang baru, agar kita tidak mengalami kesalahan yang dulu pernah kita alami. Sang fajar kembali menyinari pagi ini. Tubuh yang sudah membeku semenjak diterpa suhu ekstrim malam hari. Usai menyantap sarapan pagi, kami bersiap melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Ya, sekarang kita mau berangkat lagi menuju puncak setelah kita bermalam di pos bayangan. Di pos bayangan 3 sempat bermalam karena memang kita jalannya agak santai, memang kita santai. Jadi pagi ini kita akan jalan menuju puncak. Semoga hari ini tetap cerah. Oke. Sesekali mengingat, jalur dari pos bayangan ke pos 3 cukup menguras tenaga. Selain jalur yang terjal, perjalanan ini sangatlah panjang untuk sampai di pos 3. Dan kami harus menghemat air, sebab mata air baru didapat setelah pos 3. Sudahlah, saya tidak memikirkan beberapa lama perjalanan yang ditempuh. Dan betapa beratnya jalur yang kami lalui. Jalani saja dan nikmati perjalanannya. Hal itulah yang membuat saya menambah semangat. Benar saja, jalur menuju pos 3 sangatlah menguras tenaga. Tak heran kalau kami banyak istirahatnya. Tapi, pemandangan di pos 3 sudah membuat lelah kami terbayar. Perjuangan belum usai. Masih ada rintangan yang akan kami sapa. Ya, jalur menuju pos 4. Jalur menuju pos 4 lebih terjal. Sepanjang perjalanan, kabut selalu menemani kami. Sayang sekali jika tidak ada kabut.
Saya yakin akan disuguhi pemandangan yang sangat indah. Kami akan disambut tanjakan Ondorante, di mana tanjakan ini yang membuat pendaki butuh ekstra tenaga lebih. Setelah lama kita berjalan sepanjang jalan dari pos 3 ke pos 4, kita bertemu dengan tanjakan Ondorante. Tanjakan ini sepanjang sekitar 200 sampai 300 meter ya. Tanjakan ini memang sungguh menyiksa. Bagi para pendaki mungkin sudah terkenal bahwa tanjakan ini menguji kesetiaan dengkul dan kaki kita. Yang paling utama adalah menguji semangat dan fisik kita. Setelah 6 jam perjalanan dari pos Bayangan, kami tiba di pos 4. Mata saya langsung tertuju pada sebuah warung. Dalam hatiku berkata, akhirnya tiba juga tempat yang kami tuju untuk memejamkan mata malam ini. Sang senja memperlihatkan keindahannya, lagi dan lagi. Rasa lelah terbayar. Sangat indah kuasa ini. Saya tak bisa berkata-kata menikmati keindahan dan kesunyian. Malam kedua kami memutuskan untuk bermalam di warung Pak Robert. Warung yang cukup luas buat para pendaki mengistirahatkan jiwa dan raganya. Suhu kembali menurun. Mungkin kalau dirasakan bisa sampai 0 derajat. Pak Bet sangat baik. Kami diberi penghangat. Api mulai menyala. Sedikit demi sedikit membakar permukaan kayu. Lumayan, tubuh kami bisa hangat. Selain mendapat kehangatan dari kayu bakar, kehangatan pun tercipta dari obrolan kecil pada saat itu. Udah di pos 4 kita lagi bakar-bakar aja sih. Soalnya kan emang tujuannya sih emang mungkin besok pagi kita bakal coba untuk naik lagi ya ke puncaknya, puncak Gunung Lawu. Jadi kita malam ini mau istirahat dulu sambil makan-makan dulu lah di pos 4. Treknya gimana nih Bang Sicai dari bawah nih? Sebenarnya sih treknya lebih ya lumayan sih, ya nggak terlalu parah-parah banget sih sebenarnya, cuma ya sebenarnya emang tujuan awalnya kan emang mau jalan santai, jadi emang kita emang nggak terburu-buru untuk sampai ke puncaknya juga sih sebenarnya. Jadi nyantai ya. Nyantai aja sih kita semua di sini. Bang Is, aman. Makan sosis dulu kayaknya. Waduh. Enak, dingin di sini, dingin banget. Kadang-kadang bisa sampai kemarin sampai 10 derajat bahkan minus ya. Karena anginnya kencang banget, dingin banget. Di pos berapa itu, Mas? Itu di pos 3 Bayangan. Terus juga ini juga udah mulai dingin. Jadi tadi juga kita mau naik langsung sore, tapi karena kabut tebal banget, akhirnya kita undur ya. Kemungkinan besok pagi lah, kira-kira jam 6 atau jam 7-an kita naik ke atas puncak. Kita nggak buka tenda ya? Ya, kita nggak buka tenda karena di sini juga banyak shelter ya. Shelter, dan juga di pos 4 ini kita di warung Pak Robert, namanya Pak Bet ya. Jadi kita dipersilakan juga di sinilah sambil kita istirahat buat besok pagi. Tidak, aman. Aman, Masih kuat di dalam Bang Sicai. Kuat dong. aman aja. Lanjut Lanjut ya terus. besok ya. Lanjut lagi kita besok. Ya, oke. Mantap ini sosisnya. Sosis bakar ala gunung. Nih, sosis bakar ala gunung. Wah, Mantap.
top banget. Padahal bakarnya asal-asalan, cuma dibakar doang di api. Tapi oke lah ya. Kalau di gunung istimewa banget ya. Istimewa banget pokoknya. Seusai berbincang hangat, saatnya kami mengistirahatkan tubuh ini, mengingat esok akan summit ke puncak Gunung Lawu. Semoga cuaca cerah dan bersahabat. Sesuatu yang direncanakan bisa saja tak sesuai dengan realita. Kami yang merencanakan summit sebelum sang fajar muncul ke permukaan, tapi apalah daya, rencana hanyalah rencana. Yang terpenting adalah kami masih dikasih cuaca yang cerah sampai saat ini. Menuju puncak Gunung Lawu tak bisa diremehkan. Trek yang begitu menanjak membuat saya dan tim kelelahan kembali. Padahal menuju puncak tidak membawa beban. Setelah pos 5, trek menuju puncak adalah trek yang lumayan berat. Dan cuaca pada saat itu berkabut. Terlihat batu yang tersusun seperti gapura, ini menandakan bahwa sudah tiba di puncak Gunung Lawu. Dan benar saja, setelah melewatinya, kami sudah sampai di puncak. Tanjakan terakhir sampai ke atas. Kita akhirnya sampai. Alhamdulillah. Keindahan puncak Gunung Lawu memang sangat indah. Suasana yang hijau hingga panorama alam yang cantik menjadikan gunung satu ini selalu ramai dikunjungi. Tapi, pada saat ini hanya beberapa pendaki saja yang terlihat. Mereka naik Gunung Lawu via Candi Ceto. Saya pikir hanya saya dan tim saja yang ada di puncak. Kita udah sampai di puncak Lawu ya, di Hargo Dumilah 3265 mdpl ya. Ini seputar perjalanan kita dari base camp ke sampai puncak ini juga. Kita nganter tamu ini dari Mas Sucai, Mas Is itu sama Mas Fidal ya, sama Mas Rama. Alhamdulillah kita perjalanan nggak ada halangan ya. Cuma kita perjalanan dari base camp itu halangan cuma kabut aja. Jadi kita itu perjalanan yang harusnya sehari jadi 2 hari
karena ada yang pemula juga gitu ya. Jadi alhamdulillah kita udah sampai. Perjalanannya itu kita banyak landainya ya. Dari pos 2 ke pos 3 itu banyak landainya, jadi jalan bonus juga. Ada juga yang landai dari jalan pos 3 ke pos 4 itu pertengahan kita udah landai, habis itu nanjak dari pos Ondorante. Itu tanjakan yang bikin kita udah nggak semangat banget ya buat para pendaki ini. Kalau udah pos Ondorante kita diwajibkan untuk istirahat. Nah dari situ kita nanti naik kan nanjak sekitaran 250 meter tuh. Nah habis itu sampai pos 4 lah. Habis itu mau camp di situ boleh. Kalau misalkan jamnya itu nutut, kita bisa langsung ke summit ke puncak nggak apa-apa, atau kita besoknya lagi kita nggak apa-apa. Dari saya sekian dari anak basecamp. Kalau untuk treknya sendiri bagaimana Mas? Kalau untuk treknya ya Cemoro Kandang itu agak sulit ya memang, cuma itu jalurnya jalur tanah, jadi enak di kaki, nggak sakit ya. Jadi di kaki itu nggak sakit, cuma kita napas saja yang kurang. Gitu. Ada berapa pos sih Mas? Dari pos itu kita dari pos 1, 2, 3, sama 4. Nah itu. Dari pos 1 ke pos 2 estimasi kira-kira berapa Mas? Kalau Dari misalnya base camp ke pos 1 estimasi itu 1 jam, ya kan? Terus dari pos 1 ke pos 2 itu 1 jam juga. Dari pos 2 ke pos 3 itu estimasinya minimal ya 3 jam lah. Jadi udah dapat 5 jam kan? Terus dari pos 3 ke pos 4 itu estimasi normal itu 1,5 jam. Jadi normal untuk ke puncak kita itu 7 jam ya. sepanjang perjalanan Mas, adakah tempat untuk misalnya sumber air atau bagaimana untuk minum para pendaki? Ya, itu ada jadi kita sudah sampai pos 3. Dari pos 3 itu 150 meter sebelah kanan yaitu ada sumber air. Nah, di situ untuk para pendaki yang kehabisan air bisa ambil di situ ya. Artinya tidak ada kekhawatiran bagi Tidak ada para kekhawatiran pendaki. bagi para pendaki. Baik. Namanya siapa Mbak? Hani. Mbak Hani. Ya. Mbak Hani naik dari mana Mbak tadi Mbak? Kita kemarin jalan dari Ceto Terus? jam 9 pagi, and then kita sampai di pos 5 itu sekitar jam 5 sore. Oh gitu. Iya. Treknya bagaimana Mbak? Naik terus. Naik terus ya? Nanjak terus. Santai sih tapi seru. Naiknya sampai di kemarin Bulak Peperangan ya. Cakep banget, sempat foto-foto sama lari-larian di sana. Seru sih. Habis itu malam lumayan dingin, kita bikin api unggun. Terus habis itu tadi pagi bangun jam 4 atau jam 5 gitu, dan jam 6 kita summit ke sini. Mengapa Mbak memilih rekreasi atau refreshing ke gunung Mbak? Karena kalau ke pantai kan nggak ada effort, kalau ke gunung tuh ada effort. Udah bayar mahal, udah pakai usaha, tenaga, tapi nggak tahu, belum ada jawabannya. Yang penting suka aja gitu. Banyak sih yang nanya kayak kenapa sih naik gunung gitu kan, udah capek, udah bayar mahal gitu, belum ada jawabannya. Suka aja gitu. Suka, Jadi ya? 3 tahun ini udah ada 3 gunung besar sih yang udah kecapean. Apa aja Mbak? 3 bulan lalu Rinjani, bulan lalu Arjuna, dan bulan ini ke Lawu. Kalau di Lawu sendiri Mbak, apa yang paling Mbak sukai? Mungkin pemandangan eksotisnya seperti apa? Suka sih sabananya ya. Banyak banget tadi waktu summit, kemarin juga waktu sebelum nyampe di camp 5 itu juga bagus banget. Sama view di topnya sini yang sebelah sana itu juga kayak luas banget gitu kelihatan. Lautan awan gitu? Ya, lautan awan. Memang sih nggak dapat sunrise tapi luar biasa sih, maksudnya tiap gunung kan istimewa. Jadi menurut saya Lawu ada istimewanya masing-masing. Istimewa. Apa pesan dan harapan buat teman-teman pendaki yang lain atau buat pemerintah setempat? Tadi sih masih dari kemarin sih ya, masih lihat beberapa sampah di beberapa spot-spot gitu ya sih. Berharapnya sih teman-teman lebih sadar aja saat naik gunung, mereka bawa pulang sampahnya ke bawah, itu aja sih. Sama jaga kebersihan, itu aja sih. Harapan untuk pemerintah sendiri Mbak? Pemerintah untuk mungkin lebih mempromosikan anak-anak muda lebih suka cinta alam ya, pecinta alam. Karena kalau memang ini dilestarikan gitu kan, apalagi Indonesia banyak gunung, wisata alamnya itu nggak terbatas lah gunung, apalagi di Jawa Tengah gitu kan, banyak sekali yang perlu dieksplor. Kalau pemerintah bisa berpartisipasi untuk lebih mendorong anak-anak muda lah istilahnya untuk lebih mencintai alam, merawat alam,
akan lebih maksimal sepertinya. Jadi nggak perlu main ke luar negeri, Indonesia aja. Itu indah ya. Indonesia itu indah, nggak perlu main ke luar negeri, di sini aja. Gitu. Sukses Para ya. pecinta alam dan pendaki di Indonesia pasti mengenal gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini. Suasana alamnya yang indah dan aura yang terkesan mistis membuat Gunung Lawu menjadi salah satu tujuan destinasi yang unik bagi para pendaki. Tak lupa juga, setelah turun dari puncak Gunung Lawu, kami mampir ke Hargo Dalem, yang posisinya searah jalur kami menuju pos 4. Selain menikmati keindahan dan panorama alam di Gunung Lawu, para pendaki juga bisa berwisata religi di gunung ini. Banyaknya petilasan dan tempat berdoa bisa kalian temui di gunung satu ini. Bahkan petilasan Raja Prabu Brawijaya V, salah satu raja dari kerajaan Majapahit pun juga ada di sini dan dilestarikan di tempat ini. Ya, alhamdulillah setelah menempuh perjalanan dari base camp selama 2 hari ya, kita akhirnya sampai di puncak Gunung Lawu, Argo Dumila 3265 DPL. Alhamdulillah cuaca sepanjang perjalanan cerah, meskipun banyak ya berkabut ya, kabut tebal yang sehingga menghentikan perjalanan kita sejenak, sehingga kita harus semalam atau bermalam di shelter. Kemudian kita melanjutkan lagi perjalanan hingga sampai di pos 4 dan kita juga menginap di sana semalam, dan paginya tadi kita summit menuju puncak. Dari perjalanan trek yang kita lalui lumayan ya. Yang pertama saya cuma mau bilang, ini menurut saya sendiri, bahwa trek pertama itu yang buat saya itu adalah kita dimanjakan oleh trek jalur-jalur datar bonus, meskipun harus memutar ya. Itu lewat Cemoro Kandang seperti itu, meskipun dari 3 ke 4 pos itu ada beberapa banyak jalur berakar dan segala macam yang kemungkinan agak licin dan juga menanjak. Dan jangan lupa Ondo Rantai, tanjakan pembius bagi para pendaki yang membuat betis kita dan membuat kaki kita agak sedikit goyang, dan itu menguji kesetiaan dan kekuatan, semangat dan fisik kita. Itu aja sih kalau lewat. Oke, aman ya berarti ya. Aman. Udah sampai atas kita semua. Aman. Oke. Thank you. Yuk. Dalam hidup ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Entah itu di lingkungan rumah, sekolah, bahkan di alam pun kita dapat menemukan pelajaran tentang kehidupan. Kesabaran, kebersamaan, menahan ego, serta rasa bersyukur kepada Sang Pencipta. Terima kasih Gunung Lawu, sampai jumpa di trip jelajah rimba berikutnya.